Guys, dikabarkan Timnas Indonesia mengalami perubahan jadual dalam dua pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini guys. Jadi sebelumnya mereka dijadualkan untuk bertanding di Iraq pada 16 November dan untuk bertemu dengan Filipina pada 21 November. Namun akun Instagram iaitu rasmi Timnas Indonesia iaitu @timnasindonesia mengumumkan perubahan lokasi pertandingan dalam pengumuman tersebut, dan Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan tandang pada dua laga pertama. Dan selepas itu guys, kita lihat Sintayong menegaskan pada Iraq yang Timnas Indonesia tidak takut pada pasukan Iraq guys. Walaupun kita lihat Iraq memandang tiada pasukan yang dalam grup F yang bisa menyaingi kehebatan mereka termasuk Indonesia. Jadi guys, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel itu Garuda Space dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Garuda Space. Dan di hujung videonya macam biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Indonesia. Halo, kembali lagi bersama Garuda Space Update. Hari ini ada kabar terbaru dari media Irak yang soroti aksi tim analis Timnas Indonesia. Sintayong tegaskan tak takut Irak. Sementara Ramadan Sananta disebut berkaki kayu, namun sejajar dengan Lionel Messi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mereka bilang Ramadan Sananta ni berkaki kayu, tetapi levelnya sama dengan Messi. Di manakah yang mengatakan Ramadan Sananta itu satu level dengan Messi, dan di manakah yang mengatakan apa sebabnya mereka mengatakan Ramadan Sananta itu kaki kayu guys? Ayo kita lanjut. Bagaimana ceritanya? Agak gedak-geduk juga ceritanya ni. Kita awali kabar hari ini dari jadwal baru Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga media Irak yang menyoroti aksi tim analis Sintayong. Timnas Indonesia mengalami perubahan jadwal dalam dua pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya berdasarkan jadwal awal dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Timnas Indonesia dijadwalkan untuk melangsungkan dua pertandingan, satu sebagai tandang dan satu di kandang. Pertama, mereka akan bertanding satu sebagai tandang, satu lagi sebagai bertandang, dan apa dia bilang sebagai away lah ya, away dan home lah ya. Okey. Ke Irak pada 16 November dan menjalani laga kandang kontra Filipina pada 21 November. Namun akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia mengumumkan perubahan jadwal dalam hal lokasi pertandingan. Perubahan jadwal. Dalam pengumuman tersebut, Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan tandang pada dua laga pertama. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia menjelaskan perubahan tersebut benar adanya. Sebab di bulan November, Indonesia tengah menggelar pesta akbar muda yakni Piala Dunia U17 2024. Oh begitu. Analis Timnas Indonesia menjadi sorotan usai terciduk laga FIFA Matchday Oktober 2023 antara Irak versus Yordania. Hal itu tak terlepas dari aksi media Irak @Iraq Football Gallery yang mengunggah aksi asisten Sintayong. Dalam laga yang berakhir dengan skor 2-2 untuk kedua tim itu, tim analis Timnas Indonesia yakni Ferry Patriadi terlihat membawa alat perekam yang diyakini merekam jalannya pertandingan. Asisten Sintayong sudah pergi ke tempat perlawanan Iraq ya, dengan negara mana tadi dia mahu melihat taktikal Iraq itu ya. Oh, terciduk ya. Okey. Rekaman itu sendiri penting untuk mencari tahu kelemahan Irak, mengingat tim berjuluk Singa Mesopotamia itu akan jadi lawan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya rekaman dan hasil pantauan tim analis itu akan membuat Timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari jelang duel melawan Irak. Dikutip dari unggahan akun Instagram @GarudaFansPage, banyak netizen Irak yang turut menyoroti persaingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Di antaranya ada yang terkesan meremehkan Timnas Indonesia karena Timnas Irak tergabung di grup yang mudah.
Selain itu, ada yang menyebut tak ada yang bisa mengalahkan timnas Irak di neraka Basra, kota yang amat panas di Irak. Sebelumnya, pelatih timnas Irak Jesus Kasas juga terkesan meremehkan timnas Indonesia yang juga segrup di Piala Asia 2023 bersama Ini Jepang pelatihnya, dan ya? Vietnam di grup D. Irak kata di dalam grup tu nanti di round kedua itu tiada pasukan yang dapat kalahkan Irak, guys. Itu yang pelatih ataupun itu yang dikatakan oleh Irak, ya. Berarti dia sudah menganggap diri mereka di dalam grup untuk fasa kedua itu, round 2 itu. Indonesia ada, Vietnam ada, dan satu lagi apa tadi, Filipina, ya. Irak, Filipina, Indonesia dan juga Vietnam. Irak kata tiada pasukan dalam grup itu yang dapat mengalahkan mereka. Itu kata Irak, ya. Yakin sekali, ya. Okey, kita nanti lihat bagaimana di round kedua nanti. Itu saja. Kita masuk ke kabar timnas senior. Ada Sintayong yang menegaskan tidak takut dengan Irak hingga jadwal Liga 1 yang merugikan skuad Garuda. Perang psikologi awal-awal, ya. Perang mental, ya. Awal-awal. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta para pemainnya untuk tidak takut atau inferior ketika bertemu lawan-lawannya, termasuk Irak pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara ranking FIFA yang dihitung terakhir pada September 2023, timnas Indonesia memang memiliki peringkat terendah dari rival di grup F. Namun Sintayong menilai Irak bukan satu-satunya ancaman serius bagi Indonesia. Ini Sintayong lagi bagi satu kali pada Irak. Irak bukan ancaman serius, guys. Sekarang ni belum lawan, kita harus, biasalah itu, ya, setiap pasukan, setiap tim, ya, sebelum lawan mesti dia ada perang mental, ya. Perang psikologi, ya. Itu memang mana-mana tim semua begitu, tak kira tim Indonesia ke Irak ke apa ke, daripada mana-mana, Barcelona ke apa ke, memang ada untuk perlawanan psikologi dulu. Itu biasa. Filipina juga diyakini bakal memberikan perlawanan sengit. Sintayong sendiri menegaskan agar para pemain percaya diri sehingga penampilan terbaik akan tercipta. Belum main lagi sudah mengaku kalah, buat apa? Percaya diri. Walaupun kita lawan Argentina sekalipun, walaupun kita lawan Brazil, walaupun kita tahu kalau di fikir-fikir di atas kertas memang susah untuk menang. Tapi kita kena percaya diri, kita mental juara. Itu harus ada. Menyambut laga kontra Irak dan Filipina, asisten pelatih Nova Arianto memastikan bahwa timnas Indonesia baru akan berkumpul pada 12 November 2023 dan langsung berangkat ke Irak keesokan harinya. Pasalnya Liga 1 masih menggelar laga terakhir pada tanggal itu. Dengan demikian, timnas Indonesia punya waktu yang sempit untuk mempersiapkan diri. Hal itu dipandang sebagai kerugian bagi Indonesia oleh media Vietnam The Tau 24/7. Sebagai calon lawan Vietnam, timnas Indonesia dinilai merugi karena jadwal padat di Liga 1 musim ini dan juga diharuskan untuk langsung bermain tandang. Pengamat sepak bola nasional Kusnaini meminta pelatih timnas Indonesia Sintayong menggelar laga uji coba sebelum menghadapi Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu pengamat nasional, ya. Dia mahukan timnas Indonesia senior itu harus ada friendly match lah. Harus ada perlawanan persahabatan lah, untuk uji coba pemain-pemain timnas senior ini sebelum bertemu Irak, ya. Itu pun bagus juga idea tu, guys. Harus bagus. Tetapi harus memilih ranking yang di atas timnas Indonesia lah. Kalau kita mahu lihat kualitas nanti, ya. Itu harus. Friendly match tu harus ada. Tetapi harus berjumpa dengan pasukan yang atas ranking daripada Indonesia. Ya. Dan waktu kurang dari 1 bulan, pengamat yang akrab disapa Bungkus itu berpendapat skuad Garuda tak punya waktu banyak untuk persiapan. Terlebih Liga 1 juga sedang bergulir. Bungkus menilai adaptasi pemain jadi salah satu kunci utama jika ingin menang atas Irak. Sebab laga tersebut dijadwalkan sebagai pertandingan tandang, komunikasi PSSI dengan klub perlu dibangun. Kusnaini berharap klub bisa melepas pemain ke timnas Indonesia setidaknya sepekan sebelum melawan Irak. Itu yang paling penting sekali. Setiap klub harus memberi ruang kepada timnas Indonesia ataupun untuk pasukan timnas, ya, untuk memberi ruang mereka keluar sebentar untuk membuat perlawanan persahabatan. Itu semuanya harusnya ada persetujuan daripada klub-klub masing-masing juga, ya.
Beralih ke kabar para pemain, ada klub Belanda yang merespon absennya Rafael Struijk. Sementara Ramadan Sananta disebut pemain berkaki kayu oleh media Berkaki Vietnam. kayu ya. Ado Den Haag memberikan sikapnya terkait keputusan Sintayong yang tidak memainkan Rafael Struijk melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama Tidak perlu kualifikasi rasanya. Piala Dunia 2026. Kan bagi saya Sintayong, apa yang Sintayong buat tidak menurunkan Rafael Struijk ini memang keputusan yang bagus, yang benar ya. Karena kita tahu timnas Brunei pun memang adalah pasukan yang lemah. Tidak perlu Sintayong untuk mengeluarkan first 11-nya yang kuat-kuat itu. Orang bilang yang kuat-kuat itu simpan saja untuk bertemu Iraq nanti. Itu yang benar lah apa yang Sintayong buat. Divisi 2 Liga Belanda itu tak mempermasalahkan hal itu. Pasalnya, Ado Den Haag mengetahui penyebab penyerang berusia 20 tahun itu tidak bisa bermain karena mengalami cedera ringan. Ado Den Haag justru memberikan pujian kepada tim besutan sebab cedera Sintayong rupanya. yang tampil apik di laga kontra Brunei. Melalui laman resmi klub, The Hague menilai timnas Indonesia tampil meyakinkan sehingga bisa mendapatkan kemenangan besar. Benar. Media Vietnam Sahado VN sempat menyebut Ramadan Sananta sebagai striker berkaki kayu. Hal itu tak terlepas dari performanya yang kerap membuang peluang di depan gawang sebab lawan. membuang Namun peluang. Sahado VN menyebut Sananta mengalami sebuah langkah maju dalam karirnya. Sebab penyerang Persis Solo tersebut sudah menyumbang 3 gol bagi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Cantik gol ya. Catatan itu membuatnya sejajar dengan Dimas Derajat di daftar skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya. Tak hanya itu, Sananta berdiri dalam Oh, satu sama posisi 3 yang gol dengan sama Messi. dengan Lionel Messi. Dengan usianya Oke. yang masih muda, bukan tidak mungkin Ramadan Sananta bakal menjadi andalan skuad Garuda di masa yang akan datang. Ya, benar. Okey guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi dikabarkan iaitu timnas Indonesia mengalami perubahan jadual dalam 2 pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya. Jadi sebelumnya mereka dijadualkan untuk bertanding di Iraq pada 16 November dan Filipina pada 21 November. Namun kita lihat iaitu di akaun Instagram resmi timnas Indonesia @timnasindonesia mengumumkan iaitu perubahan lokasi pertandingan. Dikabarkan dalam pengumuman tersebut iaitu timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan tandang pada 2 laga pertama dan perubahan ini disebabkan oleh Pesta Akbar Muda Piala Dunia U17 2024 yang diadakan di Indonesia pada November ini nanti ya. Dan apa yang kita lihat tadi antara Iraq versus iaitu Yordania. Aksi ini menjadi berita utamalah di media Iraq yang mana kita lihat tim analisis timnas Indonesia iaitu Ferry Patriadi terlihat membawa alat perekam untuk mencari kelemahan Iraq sebagai lawan di putaran kedua iaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan guys, tapi bagi saya sebelum semua pasukan pasti akan mengintai kelemahan dan kekuatan lawan sebelum beraksi dan itulah bagi saya normal ya guys. Dan apa yang jelas sekarang ini selepas menang 2 kali dengan Brunei kemarin, kita lihat timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ke-145 dan berusaha untuk mendekati tim pesaing yang ada di Asia Tenggara dan itulah bagi saya pasukan Indonesia sekarang ini sangat luar biasa iaitu semenjak di bawah pimpinan pelatih Sintayong. Itulah hebatnya itu pelatih Sintayong guys. Jadi bagaimana pandangan kalian dan teman-teman dan pecinta sepak bola timnas Indonesia, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap pastinya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.